Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah sebelumnya kami membahas tentang kekuatan dari kubu bajak laut, sekarang kami akan mengulas tentang kekuatan dari Admiral Angkatan Laut. Lantaran dalam kubu Angkatan Laut sendiri juga memiliki sosok yang sangat kuat. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut Admiral terkuat One Piece versi Efek Anime. Zoro. Pada posisi pertama ini adalah Zoro. Alasannya adalah wanita satu-satunya di anime One Piece yang menjadi Admiral. Meskipun saat ini berusia cukup tua, tetapi hingga saat ini masih bertugas untuk mengawasi pasukan baru. Selain itu, ia juga sangat terampil dalam meracik strategi dalam suatu peperangan. Contohnya pada saat perang Marineford. Berbicara pada masa dulu, pasti karakter ini sangat kuat. Kenapa demikian? Ia juga salah satu dari trio angkatan laut yaitu Garp dan Sengoku. Dari penjelasan itu sudah terlihat kalau karakter ini sekuat apa. Yang menakutkan dari karakter ini adalah kemampuan buah iblisnya yang bisa memanipulasi seseorang menjadi jemuran. Dengan kekuatan ini pula juga bisa membersihkan sifat jahat dari korban. Nah, dengan kemampuan tersebut, Zoro layak untuk menduduki posisi pertama ini. Zever Sensei. Kedua adalah karakter non-canon, atau tidak ada dalam cerita utama One Piece, melainkan cerita dirinya berada dalam film One Piece Z. Pada cerita tersebut disebutkan kalau ia adalah orang yang mengajari Aokiji, Kizaru, dan Akainu tentang bertarung dan tentunya keadilan dari Angkatan Laut. Z juga biasa dikenal dengan nama Black Arm Zever. Dia dikenal dengan nama itu bukan karena suatu alasan. Lantaran dengan hakinya tersebut pertahanan dan serangannya pun sangatlah kuat dan dahsyat. Tak hanya itu, dalam pertarungan melawan Luffy dan lainnya ia bisa bertahan seorang diri. Namun sayangnya dalam pertarungan tersebut ia harus mati di tangan dari Kizaru. Sebetulnya kisah dari Z sangatlah menarik, lantaran ia memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu untuk menjadi pahlawan keadilan di dunia, yang berarti keadilan yang dimilikinya sangat tinggi. Tetapi sayangnya hal itu tak terwujud dalam suatu tragedi yang menyedihkan, di mana ia keluar dari Angkatan Laut karena Angkatan Laut malah membentuk Shichibukai. Dari situ ia berniat untuk mewujudkan keadilan tersebut dengan cara menghabisi seluruh bajak laut. Kong. Karakter ini pertama kali dimunculkan pada saat setelah perang Marineford berakhir. Diketahui kalau dalam kemunculannya cukup mengejutkan semua fans. Kenapa demikian? Lantaran di atas Sengoku masih ada seseorang petinggi lagi yaitu Kong. Hal itu juga terbukti saat Garp dan Sengoku yang mengundurkan diri dari pemerintah di hadapannya. Yang artinya memang benar jabatannya lebih tinggi di atas dari Sengoku. Selain itu diungkapkanlah kalau ia adalah kepala staf pemerintahan dunia, sekaligus Fleet Admiral dalam perang 27 tahun yang lalu. Tepatnya pada era Goldie Roger sebelum menjadi Raja Bajak Laut. Lalu sekuat apakah kekuatan darinya kok bisa jabatannya di atas dari Sengoku dan Garp? Namun sayangnya hingga kini belum dijelaskan seperti apa kekuatan itu. Tetapi jika ditelaah dari namanya mirip dengan berbagai anime yaitu Son Gokong dan Wukong. Mengingat lagi biasanya Oda menggambarkan karakter yang dibuatnya sama seperti dalam dunia nyata atau legenda yang terjadi. Sengoku. Dalam ceritanya Sengoku adalah Fleet Admiral. Tetapi setelah lama menjadi Fleet Admiral, akhirnya ia mengundurkan diri setelah pertarungan Marineford. Kemundurannya itu ialah karena umurnya sudah semakin tua. Jadi ia harus memberikan beban itu ke orang selanjutnya. Meski sekarang tidak menjadi Angkatan Laut lagi, tetapi sepertinya jiwa Angkatan Lautnya tidak bisa hilang. Jadinya ia tetap bekerja di Angkatan Laut sebagai pengawas seperti Zoro. Berbicara soal kekuatan pasti tidak diragukan lagi. Mengingat lagi dengan tidak memakai buah iblis saja Sengoku bisa sudah kuat apalagi jika memakai kekuatan itu. Yaps, kekuatannya itu seperti kemampuan buah iblis Zoan.
Bedanya ia tidak berubah menjadi hewan, melainkan menjadi sosok Buddha berwarna emas seperti Netero dalam anime Hunter x Hunter. Bedanya milik Sengoku lebih condong ke bentuk yang gendut. Karena kekuatannya itu ia disebut sebagai Sengoku Sang Buddha. Nah, dengan kemampuan tersebut, diyakini seluruh musuh sekalipun akan kesulitan melawannya. Bahkan dengan satu serangan saja bisa membuat kerusakan yang parah. Monkey D. Garp. Garp merupakan sosok yang sangat penting dalam Angkatan Laut. Lantaran pada zaman dulunya ia menyelamatkan Angkatan Laut dari perang besar yang mematikan. Tepatnya pertempuran tersebut adalah melawan bajak laut terkuat Rock di Sebek. Dengan berakhirnya perang tersebut, namanya menjadi sangat terkenal di dunia perbajak lautan. Sebenarnya bukan hanya itu saja yang membuat Garp mengerikan. Tetapi kekuatan yang ia punya sangatlah luar biasa padahal tidak memakan buah iblis. Kekuatan itu terbukti dengan lawan-lawan yang menganggapnya sebagai rival seperti Goldie Roger dan masih banyak lainnya. Meski saat ini usianya sudah terlalu tua, tetapi kekuatannya masihlah sangat kuat. Aokiji. Seperti yang kita ketahui kalau Aokiji sekarang adalah anggota dari bajak laut yang seringkali diperlihatkan dalam dunia bawah. Tetapi tidak diketahui apa alasannya bergabung dengan mereka, mengingat keadilan yang ia pegang sama seperti Z. Namun sayangnya sejak kepergiannya itu sampai sekarang tidak terlihat lagi dalam ceritanya. Untuk segi kekuatan, Aokiji adalah pengguna buah iblis Logia berkekuatan es, yang artinya bisa mengendalikan es sesukanya. Kekuatan itu terbukti ampuh melawan orang-orang yang kuat, meski tidak membuatnya mati. Karena kekuatannya itu juga membuat musuhnya ketakutan. Satu hal yang menarik lagi dengan kekuatannya itu, dirinya bisa menggunakan untuk mengganti kakinya yang hancur saat bertarung melawan Akainu. Kizaru, manusia cahaya. Itulah julukan yang sangat tepat bagi Kizaru. Dikarenakan dalam ceritanya ia telah memakan buah iblis Pika Pika no Mi yang memungkinkan dirinya berubah menjadi cahaya. Pertama kali dimunculkan karakter ini membuat kegaduhan yang sangat besar, yang mana dengan mudahnya membuat generasi terburuk hampir tak bisa lolos dari Sabaody. Kenapa mereka tidak bisa lari? Karena Kizaru sangatlah cepat dan mematikan. Mematikannya lagi yaitu lasernya tersebut memiliki daya ledak yang sangat besar yang tak terbatas. Untungnya di keadaan seperti itu Kuma berhasil menerbangkan Luffy dan lainnya ke tempat yang aman. Jika tidak, bisa dipastikan perjalanan dari Mugiwara akan berhenti di situ. Nah, dengan kemampuan tersebut hingga sampai kini, ia tetap kokoh menduduki kursi Admiral yang baru. Ryokugyu. Sebagai seorang Admiral pastilah memiliki kekuatan yang cukup mumpuni. Apalagi rekannya yaitu Fujitora memanglah sangat kuat. Terlebih lagi pada waktu tersebut tidak ada lagi yang namanya Shichibukai. Soal kekuatan dari karakter ini mungkinlah masih sedikit yang diketahui. Yang mengetahui keganasannya adalah Doflamingo dan petinggi dari Marine saja. Ketika Doflamingo berkata demikian, pastilah Ryokugyu adalah orang yang sangat kuat. Jadi bisa dikatakan kalau dia memiliki kekuatan yang lebih besar dari Doflamingo. Satu hal yang sangat menarik dari karakter ini adalah tidak memakan makanan apapun selama 3 tahun. Meski begitu soal ketahanan dan pergerakannya masih terbilang seperti Admiral lainnya. Entah bagaimana bisa seperti itu, yang pasti kekuatannya itu sangatlah misterius. Terakhir kali diperlihatkan adalah saat melawan beberapa petinggi revolusioner di saat perundingan referee. Fujitora. Seperti yang dilihat dalam kemunculan awalnya, Fujitora atau Iso adalah orang tua yang buta. Yang ternyata setelah berjalannya cerita, ia adalah salah satu dari 3 Admiral. Kekuatan yang dimiliki oleh Fujitora sangatlah cocok, yaitu bisa memanipulasi gravitasi dengan kemampuan buah iblisnya yaitu Zushi Zushi no Mi. Dari situ saja sudah terlihat bagaimana mengerikannya karakter yang satu ini. Namun sayangnya ia buta. Pada awalnya sebenarnya Fujitora tidaklah buta,
melainkan ia menebas matanya sendiri agar tidak bisa melihat siapa saja yang ia bunuh. Kenapa demikian? Jangkauan serangannya itu sangatlah besar seperti menjatuhkan meteor dan lain-lain. Tentu saja dengan kekuatan tersebut membuat semua musuh pun tak berdaya. Bisa dikatakan kalau kekuatan darinya saja sudah di luar nalar kemampuan manusia. Mengingat dari banyaknya buah iblis yang sangat kuat, kemampuan Fujitora adalah salah satu kekuatan yang bisa menghancurkan apapun seperti Gura-Gura Nomi. Beruntungnya kekuatan itu ada di tangan yang tepat. Jika berada di tangan yang salah, pasti akan menimbulkan kekacauan yang sangat besar di dunia seperti Kurohige. Akainu. Karakter ini adalah salah satu karakter yang sangat dibenci di dunia One Piece. Bukan soal kekuatannya, tapi kepribadiannya yang sangat busuk seperti magma yang menelan semuanya. Momen itu terlihat dari berbagai hal seperti merendahkan Shirohige di hadapan aliansi, dan meminta Fujitora untuk menutupi masalah dari Dressrosa. Oleh karena hal itu, Akainu dicap karakter terburuk dalam dunia One Piece. Terlepas dari semua itu, memang untuk segi kekuatan tak usah diragukan lagi. Dengan kemampuan buah iblis Magu-Magu Nomi, ia bisa memanipulasi tubuhnya menjadi magma. Buah iblis yang sangat superior yang bisa membakar apa saja termasuk kekuatan api dari es. Dalam animenya setelah time skip, Akainu mendapat kedudukan yang sangat tinggi yaitu Fleet Admiral, setelah melalui pertandingan yang besar melawan Aokiji. Dengan ia menjadi Fleet Admiral, pastinya akan menimbulkan masalah yang cukup besar, mengingat ia memiliki sifat yang arogan dan tak kenal ampun. Sementara hanya itu saja Admiral terkuat yang kami ketahui hingga saat ini. Bisa jadi beberapa arc kemudian akan terungkapnya kekuatan dari berbagai karakter yang belum dimunculkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.